Shalom semuanya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu bagi anggota jemaat yang mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita online pada pagi ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Engkau urapi kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Pendeta Agus yang akan melayani kami pada hari ini. Biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok-pokok warta Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Pelayan firman kebaktian pada pagi hari ini jam 6 dan jam 9 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Paulus Hussein. Dan pukul 17 dan kebaktian dan pos kebaktian dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Marjani Sarniem. Hari Doa Alkitab 2021. Lembaga Alkitab Indonesia. Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang akan mengadakan kebaktian Hari Doa Alkitab 2021 pada hari Minggu 5 September 2021 pukul 6, pukul 9, dan pukul 17 dengan memakai tata kebaktian Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Kebaktian kategorial tidak ada perubahan, dapat dibaca di Warta Jemaat secara online. Pembinaan jemaat dilakukan secara via Google Meet pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Waktu jam 19.00. Narasumber Pendeta Adamas Sihid. Dengan tema pelayanan gereja di area pandemi COVID-19, antara tantangan dan kebutuhan dalam relasi antara iman dan ilmu pengetahuan. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga, pertama, Ibu Herlin Pri Agustina Baidan dalam usia 44 tahun, istri dari Pendeta Emeritus Kelana Noron. Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, anggota jemaat GKP Jatirangon. Dan dimakamkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Berita duka cita yang kedua. Telah dipanggil Bapa di surga Ibu Juana Meliani Siahaan dalam usia 77 tahun, ibunda dari Bapak Ricardo Situmorang atau Bapak Edo, Ibu Dewi Roshinta, wilayah 3, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan telah dimakamkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Yang ketiga, telah dipanggil Bapa di surga Bapak Catur Jatmiko, usia 64 tahun, ayah dari Ibu Silviana Rista atau mertua Bapak Suryanto Pandiangan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Purwakarta. Yang keempat, telah dipanggil Bapa di surga Ibu Jumirati Tulus Jojo Pranoto, usia 88 tahun, ibunda dari Ibu Endang Ratnaningsi atau ibu mertua dari Bapak Gunawan, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di Magelang, dan rencana pemakaman di Magelang, Jawa Tengah. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Undangan percakapan keanggotaan. Percakapan keanggotaan Ibu Anna Marie Van Rum
asal anggota Jemaat GKP Cikampek dilakukan secara virtual pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 19. Pembinaan PEJ dilakukan secara via Google Meet pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Waktu pukul 10 sampai dengan jam 12. Narasumber Bapak Rudi Yakobus Tanangan MM dan Bapak Penatua Heri Setio Purwanto dengan tema Tangkap Peluang pada Masa Sulit dan Berkarya Bersama PEJ Sabilulungan. Pokok bahasan pertama, membuka wawasan dan menciptakan dan memilih produk unggulan. Yang kedua, menentukan target pasar dan promosi. Pendataan vaksinasi jemaat GKP Immunol Karawang. GKP Immunol Karawang mendukung program vaksinasi sebagai upaya meningkatkan imun masyarakat guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk mengetahui imun jemaat GKP Immunol Karawang, sehingga memberikan kenyamanan bila dilakukan on-site, maka dimohon anggota jemaat dan simpatisan berkenan mengisi pendaftaran vaksinasi melalui Google Form. Pertemuan anggota jemaat penerima beasiswa dan keringanan biaya kuliah UKM. Mengundang anggota jemaat yang menerima beasiswa dan keringanan biaya kuliah yang sedang kuliah dan alumni Universitas Kristen Maranatha pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 15.00. Narasumber Pendeta Hariman Patiana Kota MTH, Pendeta Kampus UKM, dan Pendeta Agus Paulus Hussein. Demikian pokok-pokok warta jemaat yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan secara online melalui grup WA wilayah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita akan memulai ibadah kita secara online. Silakan Pak Pendeta Agus. Mari bersama-sama kita menaikkan ujian hari Minggu yang mulia yang akan dipandu oleh Roh Kantor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan saat ini dengan membawa keyakinan kita bahwasanya kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, segala pujian syukur kami haturkan kehadirat-Mu pada saat ini.
Betapa ya Tuhan, hari-hari yang kami telah lalui, ada banyak kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Sehingga kami pagi ini boleh datang dengan segala ungkapan syukur kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, bahwasanya di dalam hari-hari yang kami lalui, sekalipun kami ada dalam kondisi yang sedang sakit, dan juga ada di antara saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pergumulan, namun di dalam kesemuanya itu kasih setia Tuhan selalu menopang, menguatkan, dan memberi kami pengharapan. Kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh berkata, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Di mana saudara-saudara kekasih kami yang sakit juga ada yang sudah dipulihkan. Dan yang sedang dalam proses pengobatan juga mengalami kondisi yang semakin lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua adalah berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga saat ini kami boleh berkebaktian kembali walaupun secara daring. Tetapi tidak menyurutkan rasa syukur dan sukacita kami, di mana kami boleh saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain saat ini ya Bapa. Bapa Allah yang maha baik, kami juga menyadari bahwa kami sebagai manusia juga memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Ada kalanya dalam hari-hari yang kami lalui, kami juga melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mengaku segala dosa-dosa kami, dan kami memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita anugerah pengampunan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab setiap kali aku menghardikmu, tak putus-putusnya aku terkenang kepadamu. Hatiku terharu terhadap engkau, dan tak dapat tidak aku akan menyayangimu. Karena itu masih ada harapan untuk hari depanmu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah di dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 8, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30 dalam perikop doa Salomo. Untuk pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, Yohana Lumban apa ini? Nah, ya. Yang pakai baju kuning, ya. Nanti bisa tolong membacakannya ya buat kita semua ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, terima kasih. Pada kebaktian minggu saat ini, kami juga hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada setiap kami yang mendengar, maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Agar melalui Roh Kudus kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, terlebih juga akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Silakan, Yohana. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditandahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan Allah Israel,
Tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kuucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa hamba-hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkan permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Ya, terima kasih Yohana. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan kita dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ya. Sebentar ya. Ini share screen-nya belum nampak. Ya. Pada kesempatan saat ini diangkat tema bagi kita semua, yaitu pemimpin yang ideal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mencoba untuk merenungkan ya bersama-sama apa sih sebenarnya ya terkait dengan tema kita saat ini berbicara soal pemimpin yang ideal. Nah, pertama-tama Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita tentu di bulan Agustus ini ya tema-tema yang diangkat itu berkaitan dengan kemerdekaan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, dan biasanya juga di bulan Agustus ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku menjelang peristiwa HUT kemerdekaan ini, biasanya pemimpin negara kita ya Pak Presiden itu menyampaikan ya semacam laporan dan juga terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya, progresnya kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi tentu hal ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa pada setiap momen Agustus ini ya bukan hanya peringatan kemerdekaannya ya, tetapi di situ juga kita akan melihat dan juga sebagai sebuah refleksi bagi kita untuk bagaimana kita
melihat apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terkait dengan berbagai hal yang sudah dilakukan, baik dalam proses yang sudah maupun juga yang akan dan juga nantinya akan dilakukan selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu hal ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa betapa sesungguhnya ketika kita memilih sosok pemimpin, baik itu dalam konteks bangsa kita ya yang saya sebutkan tadi itu, pastinya di dalam harapan kita itu juga ada terkandung bagaimana kita punya gambaran sosok pemimpin itu yang seperti apa, harapan yang kita maksudkan terkait dengan pemimpin kita itu, apa yang akan dia buat, apa yang dia lakukan itu pasti akan ada. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja harapan kita ini bukan hanya sekedar output dari kepemimpinan yang sudah dia lakukan, bukan hanya sesuatu yang dia hasilkan, yang dirasakan secara langsung berkaitan dengan apa-apa yang sudah diperbuat oleh pemimpin kita. Tetapi tentu saja juga ada hal-hal di mana kita menginginkan bahwa ada sesuatu yang kita harapkan juga oleh pemimpin kita itu dalam jangka waktu. Bukan hanya pendek tetapi jangka waktu panjang. Atau dalam istilah yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ini, bahwa yang kita harapkan dari seorang pemimpin itu bukan hanya outputnya saja, tetapi juga ada outcome-nya. Ya. Jadi ada sesuatu yang kemudian bisa, apa yang bisa diberikan oleh pemimpin kita dalam kepemimpinannya itu, gitu ya. Dalam jangka waktu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya khususnya kalau dalam masa kepemimpinan kepresidenan misalnya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini menunjukkan kepada kita bahwa betapa kita punya harapan dari seorang pemimpin itu, ya, bagaimana dia pada akhirnya juga bisa memberikan perubahan-perubahan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kalau kita menyimak ataupun mendengar dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya beberapa waktu yang lalu ya. Di situ memberikan gambaran kepada kita bahwa ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh beliau bersama dengan jajaran pemerintahan, ya, baik itu menyangkut kegiatan-kegiatan, program-program yang output jangka pendek maupun juga outcome. Nah, ini sebuah yang tentu juga perlu kita apresiasi ya terhadap apa yang sudah dilakukan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya saja seringkali ya harapan-harapan yang ditaruh di pundak seorang pemimpin ini terbatas pada output saja, yaitu sesuatu yang dihasilkan secara singkat. Artinya apa? Artinya kadang-kadang dari kita ya sebagai rakyat yang memilih sosok pemimpin dalam konteks bangsa kita ini, terkadang kita hanya fokusnya itu pada program-program yang jangka pendek, ya program-program yang singkat saja. Nah, padahal ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan, di mana pemimpin kita ini juga kiranya juga bisa merancangkan sebuah program-program yang bertujuan untuk jangka panjang. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bersyukur ya kita bahwa Pak Presiden kita bersama dengan jajaran pemerintahan ini juga melakukan, ya bukan hanya output tetapi juga outcome. Apa yang dia lakukan? Misalnya saja Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ya, program yang dilakukan oleh pemerintah ya yang menjawab dalam situasi pandemi ini misalnya apa? Ya, bantuan langsung ya. Bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah, ada bantuan sembako yang diberikan, dan memang itu adalah program yang menjawab situasi dan kebutuhan jangka pendek. Situasinya seperti ini yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, namun di samping itu juga pemerintah melakukan program-program yang tujuannya untuk jangka panjang. Apa itu? Misalnya program vaksinasi, gitu ya. Yang itu yang sudah dilakukan, bahwa itu tentu tidak bisa kita rasakan saat ini, ya. Vaksinasi itu tidak kemudian dampaknya kita rasakan saat ini, tetapi dalam proses selanjutnya, gitu ya. Dalam jangka waktu panjang kita akan melihat bahwa proses vaksinasi ini akan semakin memudahkan kita untuk bisa beraktivitas lagi. Kenapa? Karena bisa tercapai apa yang disebut dengan herd imunitas, gitu ya. Herd immunity yang tentu itu menjadi sebuah tujuan di mana sebagian besar warga negara Indonesia ini pada akhirnya memiliki kekebalan, memiliki kemampuan yang dimiliki terkait dengan paparan pandemi ini, supaya apa? Supaya lagi nanti bisa
menghindari atau juga meringankan, gitu, kalaupun juga terjadi paparan-paparan dari virus corona ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi itu yang bisa kita lihat kalau kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa ini, maka melihatlah pemimpin kita itu bukan hanya program-program outputnya saja, jangka pendeknya saja yang kita kemudian dapat kita lihat dari apa yang mereka lakukan, tetapi juga lihat apa yang menjadi outcome dia. Dalam masa kepemimpinan pemimpin kita ini, apa sih sebenarnya yang menjadi target akhir, yang menjadi tujuannya itu. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting ya, yang harus kita lihat ya dari sosok pemimpin itu. Nah, kita bersyukur bahwa banyak program-program pemerintah kita ini yang tujuannya bukan output tetapi juga outcome. Output yang dilakukan, program-program jangka pendek itu dilakukan, itu terkait dengan nanti. Outcome-nya itu nanti akan dirasakan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak bisa kita rasakan dalam jangka waktu dekat ini ya. Tetapi juga bagaimana nanti ternyata upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini dengan pembangunan infrastruktur itu nanti akan dirasakan oleh kita dampaknya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun kemudian. Ya mungkin juga dampaknya akan terasa setelah beliau mungkin tidak lagi menjadi presiden. Tetapi itu tetap dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa kita perlu apresiasi? Karena tidak jarang juga dari sisi pemimpin, masih ada pemimpin yang melihat tujuannya itu hanya mencapai output saja. Banyak pemimpin yang hanya melihat hal penting itu hanya untuk jangka pendek. Akibatnya apa? Akibatnya tidak jarang program-program jangka pendek yang dihasilkan itu sifatnya hanya populis, hanya untuk menyenangkan banyak orang saja, tanpa melihat kesinambungan selanjutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini dilakukan justru karena ia ingin menjadi pemimpin yang populer, bukan yang menyebabkan perubahan yang dapat berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Pemimpin yang seperti ini tidak lagi pusing dengan outcome apa yang dihasilkan di akhir kepemimpinannya. Ia hanya melihat output yang menyenangkan hati banyak orang. Ia mengamankan posisinya. Nah, tentu ini menjadi sebuah catatan kita ya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki sosok pemimpin bangsa ini yang bukan hanya melihat popularitas dia saja untuk menyenangkan banyak orang supaya posisinya aman gitu ya. Tetapi kita bersyukur memiliki sosok pemimpin yang memikirkan juga outcome-nya ya, sekalipun juga kebijakan-kebijakannya tidak populer. Misalnya apa? PPKM ya contohnya ya Bapak Ibu ya. PPKM tentu tidak populer, banyak sekali orang yang menentang. Banyak orang yang tidak setuju ya dengan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. PPKM 1, PPKM 2, PPKM 3 ya, terus berlanjut gitu ya. Ini kebijakan yang tidak populer. Tetapi itu tetap dilakukan oleh Pak Jokowi karena apa? Karena dia melihat outcome-nya, karena dia melihat ke depannya seperti apa. Apa yang dilakukan saat ini untuk sebuah pencapaian ke depannya yang lebih baik. Nah, kita bersyukur bahwa PPKM ini kan ada hasilnya juga. Apa itu hasilnya? Ya bersyukur misalnya satu, ya kita saat ini yang melihat bagaimana semakin landai paparan dari virus ini. Ya, bersyukur misalnya di Karawang ini juga ya sudah semakin sedikit. Di jemaat kita juga sudah semakin sedikit. Pasti itu juga akibat dari atau juga bagian dari hasil dari PPKM yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua juga ya Bapak Ibu terkait dengan kebijakan ini kita bisa melihat bahwa apa yang selama ini kita khawatirkan ya terkait dengan paparan ini, kita tahu ya bulan Juni sampai dengan awal Juli itu luar biasa paparannya. Di jemaat kita juga sampai 177-an orang lebih. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan ini kita bisa melihat bagaimana kemudian juga pemerintah semakin menggencarkan terkait dengan program vaksinasi. Dan tadi sudah diwartakan ya Bapak Ibu, kita juga nanti ya dalam program terkait dengan kebijakan kita untuk memulai kebaktian secara onset ya, harus dipahami bahwa kita saat ini pun juga akan melakukan pendataan terkait dengan jemaat-jemaat kita apakah sudah melakukan vaksinasi ataupun tidak. Kenapa? Bapak Ibu jangan heran ya kalau kita ya yang sudah pergi ke mall gitu ya, ke supermarket ya, sekarang sudah ditanya kalau mau masuk gitu jangankan jauh-jauh ya, di Gria saja gitu ya. Saya pernah masuk ke Gria ya. Di situ ditanya salah satpam, sudah divaksin atau belum? Dan ternyata bukan hanya ngomong, oh sudah, nggak begitu, tunjukkan, gitu ya, tunjukkan kartu vaksinnya, gitu ya. Dan kita menunjukkan. Nah, artinya apa? Karena memang ini sebuah hal yang pastinya akan dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga bepergian kemanapun juga kita akan dimintakan terkait dengan proses vaksinasi ini.
Nah, oleh karena itu, maka di gereja kita pun juga ya, untuk langkah dan antisipasi kita nanti di awal September itu, kita juga akan melakukan proses ini. Jadi kita akan mendata jemaat-jemaat yang sudah vaksin ataupun belum. Ya, bukan berarti kita mendiskreditkan, tidak. Tetapi di sini kita ingin mendorong, kenapa? Karena tujuan pemerintah dengan vaksinasi ini adalah baik, supaya apa? Supaya tercapai apa yang disebut dengan herd immunity tadi. Ya, ini juga yang harapan kita dengan pendataan itu di jemaat kita juga kita ingin lihat gitu ya. Herd immunity jemaat kita itu sampai berapa persen gitu ya. Apakah 100%, 50%, apa 75%. Sehingga situasi ini sedikit pastinya akan menolong kita, meyakinkan kita ya, ketika kita akan melakukan kebaktian secara onsite bahwa jemaat yang hadir itu juga semuanya sudah mengikuti vaksinasi. Dan kalaupun nanti ada yang belum, ada yang kesulitan, pasti dengan berbagai upaya juga kita akan cari informasi yang bisa kita bantu jemaat kita supaya bisa melakukan proses vaksinasi ini, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi bersyukur sekali lagi kita memiliki pemimpin seperti Pak Jokowi yang melihat bukan hanya output tetapi outcome juga, gitu ya. Karena apa? Karena di sisi lain ada juga mereka yang hanya melihatnya itu hanya mencapai output saja. Nah, sejatinya memang pemimpin itu adalah mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun perubahan itu tidak instan, ya perubahan itu adalah sebuah proses. Dan kita bersyukur pada saat ini kita sedang berproses menuju ke arah yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, terkait dengan hal ini, kalau kita diminta untuk memilih, ya mana sih yang paling kita sukai, mana yang lebih kita sukai? Pemimpin yang hanya peduli soal output, jangka pendek saja, kebijakan-kebijakan yang populis, ya, yang hanya untuk mengamankan posisinya, ataukah pemimpin yang menciptakan output, yang mencapai outcome? Pemimpin yang memikirkan bukan hanya situasi saat ini, tapi juga situasi yang selanjutnya. Dan bagaimana pemimpin juga yang memikirkan harus terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kita disuruh memilih, kira-kira memilih yang mana? Kalau Ibu Mutiara, kira-kira memilih yang mana, Bu, pemimpinnya? Hanya memikirkan yang peduli soal output saja atau pemimpin yang menciptakan output untuk mencapai outcome? Bu Mutiara gimana? Bu Mutiara ya? Mic-nya masih di mute? Ini. Oh ya. Ya. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau menurut pendapat saya atau kita lebih baik memilih pemimpin yang memikirkan output dan outcome. Ya, ya. Begitu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, saya kira semua kita pasti sependapat ya dengan hal ini. Kenapa? Karena memang sejatinya pemimpin itu memikirkan juga keberlangsungan, gitu ya. Kedepannya itu seperti apa? Terjadi perubahan yang tentu ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini? Ya, untuk semakin meyakinkan dan meneguhkan kita, kalau kita memilih pemimpin yang bukan hanya memikirkan output saja, tetapi juga yang memikirkan bagaimana output itu juga berdampak pada outcome-nya, maka firman Tuhan kita pada saat ini ya memberikan sebuah gambaran kepada kita, bagian dari doa Salomo ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-30. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, untuk dapat memahami teks bacaan kita pada saat ini, ya kenapa kemudian Salomo itu menyampaikan doa, maka itu tidak terlepas dari konteks 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ya. Di mana di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ini berisi tentang ketika Daud ya dia memberikan ataupun juga menyampaikan pesan-pesannya sebelum dia meninggal kepada Salomo. Nah, di sini apa yang dipesankan, apa yang kemudian disampaikan oleh Salomo oleh Daud kepada Salomo. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Salomo diingatkan oleh Daud agar apa? Agar ia itu selalu ingat dan setia kepada Tuhan. Agar kiranya Salomo itu hidup di jalan Tuhan, mengikuti segala perintah ketetapan Tuhan dalam hidup. Dan ini tertulis sebagaimana dinyatakan di dalam hukum Musa, yaitu di dalam kitab Taurat. Nah, Daud mengingatkan hal itu kepada Salomo, ya, bahwa ia harus berpegang teguh kepada perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, di sini juga ya disampaikan dalam
amanatnya ya kepada Salomo ini, bahwa kalau kemudian Salomo itu memegang teguh ya dalam kehidupannya, setia kepada Tuhan, hidup di jalan Tuhan, mengikut segala perintah Tuhan, maka kata Daud, maka Salomo itu akan beruntung di dalam hidupnya. Ia akan mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Ia akan mendapatkan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga Daud menyampaikan kepada Salomo bahwa kalau kemudian Salomo melakukan apa yang dinasihatkannya ini, maka apa? Maka Tuhan akan menepati janjinya tentang Daud. Janjinya tentang keturunannya. Yaitu bila Daud dan seluruh keturunannya itu tetap setia terhadap Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Untuk itu Daud menyampaikan nasihatnya sebelum dia meninggal kepada Salomo. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi janji Tuhan itu tetap terpelihara. Apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan itu juga menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Salomo. Bahkan juga di sini disampaikan oleh Daud bahwa itu bukan hanya berdampak bagi Salomo saja. Tetapi kalau mau menjadi seorang raja, seorang pemimpin yang taat, yang setia, yang takut akan Tuhan, dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka itu juga akan berdampak kepada segenap rakyat yang dipimpinnya. Dalam hal ini adalah kerajaan Israel. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam teks bacaan kita pada saat ini, ya, di sini tergambar jelas bahwa bagaimana kemudian Salomo menegaskan bahwa Tuhan, ya, dalam bagian doanya ini, Salomo menyampaikan penegasannya bahwa Tuhan telah menepati janjinya kepada Daud dan keturunannya. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku bahwa ketika Daud akan melakukan pembangunan bait Allah, Tuhan mengatakan bukan saatnya saat ini. Yang akan meneruskan, yang akan menyelesaikan bait suci ini adalah keturunanmu. Demikian kata Tuhan kepada Daud. Nah, saat ini ketika peristiwa doa Salomo ini adalah peristiwa ketika Salomo akan mentahbiskan bait suci. Nah, di sini Salomo menegaskan bahwa ini bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan telah menepati seperti yang dijanjikan kepada Daud. Bahwa apa yang terjadi pada saat ini, yaitu tentang bait suci ini, bahwa betul-betul didirikan oleh keturunan Daud. Dalam kaitan ini adalah Salomo sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini penegasan yang disampaikan oleh Salomo dalam acara penahbisan bait suci ini, bahwa Tuhan telah menepati janjinya kepada Daud dan keturunannya, dan bait suci itu didirikan oleh keturunan Daud, dalam hal ini adalah Salomo. Nah, lalu apa yang kemudian diungkapkan oleh Daud? Oleh Salomo, ya, dalam kaitan ini, dalam doanya ini, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini kita melihat, ya, bagaimana dalam doa Salomo ini, ya. Ini menarik Bapak, Ibu, ya, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salomo di sini ketika dia menyampaikan doanya, umumnya Bapak, Ibu, kadang-kadang kan kita kalau berdoa itu selalu langsung, ya, langsung to the point aja apa yang kita minta. Kita menyampaikan permohonan kita, ya, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi dalam doa Salomo ini kita diingatkan, kita boleh belajar satu hal yang sangat penting. Apa yang ia lakukan pada saat ia berdoa? Yang pertama adalah dia menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Salomo dalam doanya pertama kali. Ia menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memelihara perjanjiannya, sudah memelihara kasih setianya kepada keturunan Daud dan juga kepada seluruh umat Israel. Salomo menyadari dan meyakini bahwa proses pembangunan bait suci ini, ya, bukan karena semata-mata karena kehebatan dia sebagai seorang raja yang besar. Bukan juga karena kekayaan, karena kemakmuran yang melimpah yang dimiliki oleh bangsa Israel pada saat itu, bukan. Bahwa semuanya itu terjadi karena apa? Karena Allah telah memelihara janjinya, kasih setianya kepada keturunan Daud, bahwa bait suci itu akan terlaksana, akan dibangun pada saat keturunan Daud yang akan melakukannya. Jadi pujian-pujian itu disampaikan oleh Salomo. Nah, yang kedua, baru di sini, ya, dalam doa, baru kemudian Salomo menyampaikan permohonannya. Dan menarik juga apa yang disampaikan dalam permohonannya ini. Permohonan Salomo ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tidak lain adalah agar Tuhan terus memelihara janji dan kasih setianya.
kepada Salomo dan juga kepada keturunan Daud selanjutnya. Bahkan juga tentu kepada umat Israel sendiri, dalam hal ini adalah kerajaan Israel. Jadi permohonan yang diungkapkan oleh Salomo ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keturunan Daud yang selanjutnya, dan juga untuk masyarakat yang lebih banyak, yaitu bangsa Israel. Yaitu agar Tuhan terus memelihara janji dan kasih setianya. Nah, selanjutnya juga, ya, Salomo juga menyampaikan permohonan agar Tuhan semakin menyatakan keteguhan janjinya melalui Salomo dan juga pemerintahannya atas kerajaan Israel. Jadi kembali di sini ketika menyampaikan permohonan terus memelihara, Salomo menyatakan juga supaya Tuhan semakin meneguhkan. Doa yang sama, permohonan yang sama, gitu ya, yang ditekankan lagi. Jadi tidak dia menyampaikan permohonan yang berbeda. Tidak menyampaikan permohonan yang wah mumpung ini bisa dia kesempatan untuk berdoa, dia menyampaikan semuanya, tidak. Dia kembali menegaskan permohonannya supaya apa? Supaya Tuhan semakin meneguhkan janjinya terhadap keturunan Daud dan juga bangsa Israel. Lalu apa lagi yang kemudian diungkapkan? Yang diungkapkan juga kembali, ya, Salomo menyampaikan apa? Supaya Tuhan itu mendengar doa-doanya tadi yang diucapkan, dua hal tadi. Terus Tuhan memelihara janji dan kasih-Nya dan menyatakan keteguhan atas janjinya. Dua hal ini kembali diungkapkan oleh Salomo supaya apa? Supaya Tuhan mendengarkan doanya. Dan bagaimana juga kemudian Salomo mengungkapkan dalam doanya ini supaya Tuhan memberkati bait suci yang dibangunnya ini. Dan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ya, bahwa bait suci ini, ya, bait Allah ini, ya, merupakan tempat di mana dipakai oleh umat Israel, ya, untuk beribadah kepada Allah. Bait Allah ini menjadi pusat dalam ibadah mereka kepada Allah. Dan Salomo meminta supaya Tuhan memberkati tempat itu. Dan hal ini disampaikan oleh Salomo dalam kesadaran, dalam keyakinan bahwa kebesaran kuasa Tuhan itu jauh lebih luas, jauh lebih besar. Bahwa bait suci yang terbatas ukurannya itu mungkin hanya sedikit saja, ya, yang bisa menampung kuasa dan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan langit dan bumi pun tidak dapat bisa memuat kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Dalam kesadaran itulah Salomo menyampaikan doanya supaya Tuhan memberkati bait Allah, bait suci ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkait dengan hal ini, apa yang bisa kita lihat dari kepemimpinan Salomo ini? Ya, Salomo memang sosok menjadi contoh pemimpin yang ideal, di mana ia mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Ia menyampaikan, ya, kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam pasal yang ke-8 ini, bahkan Salomo juga menyampaikan permohonan supaya Tuhan menyatakan keadilan di tengah-tengah umatnya. Supaya Tuhan juga mengampuni umatnya, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Supaya umat juga diberikan kesejahteraan dan diluputkan dari bencana. Supaya Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, artinya apa? Artinya ia di dalam doanya itu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya yang lebih luas. Ia memikirkan bukan untuk dirinya, untuk kemudian keberlangsungan kekuasaannya, tidak. Tetapi ia juga menyampaikan apa yang menjadi harapan, doa, dan keinginannya untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kebaikan rakyatnya. Permintaan Salomo tidak egois untuk dirinya sendiri. Jadi memang ini adalah sosok yang pemimpin yang ideal. Yang kedua, ya, bagaimana juga Salomo menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, seperti yang dinasehatkan oleh Daud ayahnya. Sebelum Daud meninggal, seperti yang saya gambarkan di awal tadi, ya, Daud memberikan nasihat-nasihatnya supaya Salomo tetap memelihara kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Supaya mendengarkan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya beruntung dalam hidupnya, supaya berkat Tuhan ada dalam hidupnya, supaya janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Salomo bukan hanya dia berpikir kepada rakyatnya, bagaimana juga dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyatnya dalam jangka pendek, tapi juga dia memikirkan outcome, keberlangsungan umat itu bukan hanya pada saat kepemimpinannya, tetapi juga untuk kehidupan bangsa Israel selanjutnya. Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hikmah firman Tuhan pada saat ini memberikan sebuah refleksi bagi kita, bahwa sosok pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang berpikiran, bukan hanya dia melakukan sebuah kebijakan-kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan-kebijakan jangka pendek itu akan berdampak untuk kebijakan-kebijakan yang dirasakan pada jangka waktu yang panjang. Output dan outcome menjadi bagian yang senantiasa harus selaras dalam kehidupan kita sebagai sosok pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hikmah firman Tuhan kita pada saat ini memberikan sebuah refleksi bagi kita bahwa jika kita berkesempatan, ya, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pemimpin, maka bawalah perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Salomo dengan pendirian bait Allah atau bait suci ini, ada perubahan yang sangat fundamental yang dilakukan oleh bangsa Israel. Biasa mereka melakukan ibadah, ya, ritual-ritual misalnya persembahan korban bakaran dan seterusnya itu, mereka ada beberapa bukit pengorbanan. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya di dalam salah satu kebaktian. Ya. Berpindah-pindah dari satu tempat dan seterusnya, ada beberapa tempat. Tetapi dengan adanya bait Allah ini, kemudian menjadikan bait Allah ini sebagai pusat ibadah umat. Jadi ada perubahan yang sangat fundamental yang dilakukan. Dan ini perubahan tentu ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh Salomo ini. Karena tadi dikatakan ya bahwa bait Allah ini dibuat bukan dalam kerangka untuk membatasi kemahakuasaan dan kehadiran Tuhan hanya di bait Allah, tidak. Bait Allah ini didirikan dengan kesadaran oleh Salomo bahwa kuasa Tuhan, ya, bahkan langit dan bumi pun juga tidak bisa membatasi kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan, apalagi bait Allah yang kecil. Dalam kesadaran itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Salomo punya spirit, punya nilai-nilai yang kemudian itu bisa diterapkan dalam kehidupan bangsa Israel yang membawa sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hikmah firman Tuhan bagi kita juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, dan itu ditunjukkan oleh Salomo dalam kehidupannya. Lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang menjadi pijakan kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, siapa pemimpin itu? Ya, yang dimaksudkan dengan pemimpin ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bukan hanya pemimpin dalam konteks bangsa, tadi ada ya. Pemimpin dalam konteks bangsa ada presiden, gitu ya, ada wakil presiden. Kemudian juga kecil lagi ada gubernur, ada bupati. Kemudian lebih kecil lagi sampai ke lingkungan kita, ya. Demikian juga pemimpin itu bukan hanya mereka direktur perusahaan dan seterusnya, tidak. Ya, yang memimpin perusahaan tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat dalam skop kecil kita, di keluarga kita, maka siapa yang menjadi pemimpin dalam keluarga? Ya, yang menjadi pemimpin di dalam keluarga adalah orang tua. Orang tua adalah pemimpin dalam keluarga. Jadi kalau kita berbicara pemimpin yang ideal, bukan hanya pemimpin dalam konteks dunia sekuler, dalam konteks dunia luas, gitu ya, dalam pekerjaan ataupun juga dalam pemerintahan. Tetapi pemimpin yang ideal juga bisa kita gambarkan, bisa kita tarik kemudian itu dalam konteks keluarga kita. Orang tua adalah pemimpin dalam keluarga. Oleh karena itu apa? Jadilah kita sebagai orang tua yang ideal di tengah-tengah keluarga kita. Siapa orang tua itu? Orang tua itu bukan hanya ayah, orang tua itu bukan hanya ibu, tetapi ayah dan ibu itu adalah orang tua. Jadi apa? Jadilah seorang ayah yang ideal bagi istri dan anak-anak. Jadilah seorang ibu yang ideal bagi suami dan anak-anak. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita berbuat supaya kita menjadi suami yang ideal? Apa yang dinasihatkan Daud kepada Salomo tadi? Jadilah seorang yang setia dan taat kepada Tuhan.
Lakukanlah segala perintah Tuhan dalam hidup kita. Jauhi apa yang dilarang dan lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga di sini kita diingatkan, ya, bagaimana Salomo menjadi sosok pemimpin yang ideal apa? Dia ingat bahwa yang dia lakukan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain, berdampak bagi orang lain. Jadilah seorang ayah yang ideal bagi istri dan anak-anak, yaitu apa? Kita menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Demikian juga jangan kita hanya berpikir untuk diri kita saja, tetapi perhatikan juga istri dan anak-anak kita. Sebaliknya juga sama, ya, sebagai seorang ibu, ya, perhatikanlah juga suami dan anak-anak. Berikan yang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dalam skop keluarga, ya. Kalau dalam skop persekutuan kita ada apa? Ada pendeta, ada penatua, ya. Mungkin lebih kecil lagi ada komisi-komisi gitu ya di dalamnya gitu, ada kepengurusan dan seterusnya. Maka jadilah kita juga Bapak Ibu dan Saudaraku, termasuk saya juga, saya masih belajar. Ya, kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dalam kaitan ini dalam proses kita untuk terus belajar. Ya, firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita supaya kita terus belajar untuk menjadi sosok pemimpin yang ideal dalam peran kita masing-masing dimanapun, ya, di tengah keluarga, di tengah persekutuan kita, ataupun juga mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita. Dan yang utama, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, ya, bahwa kita semua juga adalah pemimpin. Kita semua setidaknya adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kita berbicara soal pemimpin itu hanya melulu pada tadi memimpin orang banyak dan seterusnya. Ya, jangan salah bahwa kita juga adalah pemimpin setidaknya untuk diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin untuk hidup kita. Orang lain boleh mempengaruhi kita, tetapi kita yang menentukan. Baik, buruk, susah, senang, gagal, sukses, rajin atau malas, semua tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Kita sendiri yang menentukannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Salomo, ya Bapak Ibu dan Saudaraku, ya. Salomo sebagai seorang raja ada penasehatnya, ada penasehat-penasehatnya gitu ya. Pasti ada. Tapi dia juga kemudian di dalam kesemuanya itu dia yang menentukan sikap hidupnya seperti apa yang harus dia lakukan, yang harus dia perbuat. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ya, kita semua adalah pemimpin bagi diri kita. Oleh karena itu, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya mari kita belajar melalui firman Tuhan ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita yang terus menempa dan menguatkan kita untuk menjadi pribadi dan menjadi sosok pemimpin yang ideal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mungkin kita berkata, aduh, susah, nggak mungkin saya menjadi pemimpin yang ideal. Bagi diri saya juga susah, saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya, pasti seperti itu. Salomo juga, ya, dia sosok raja yang luar biasa. Apakah dia punya kelemahan? Punya. Apakah dia punya keterbatasan? Punya, ya. Kita tahu di sisi yang lain juga Salomo punya kelemahan. Ia memiliki banyak istri. Ya, Salomo memiliki banyak istri dan dia dalam konteks itu juga ada kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku, jangan kemudian kita berpegang ataupun juga beralasan, wah kita kan lemah, kita nggak mungkin kita jadi pemimpin yang ideal. Tidak. Kita memang tidak sempurna, iya. Tetapi kita jangan lupa, kita terus berproses, kita terus belajar untuk menjadi pemimpin yang ideal. Bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan persekutuan kita, ataupun juga dalam konteks kehidupan bangsa ini. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa ketika kita menjadi pemimpin yang ideal, kuncinya satu. Jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Salomo. Dekatlah selalu kepada Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita peroleh kesuksesan atau apapun juga, itu adalah karena anugerah, itu adalah karena janji Tuhan, karena kasih setia Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Salomo dalam bacaan kita pada saat ini, yang tergambar di dalam doa-doanya. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kita semua, menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang
punya rasa optimis dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama gereja dari segala abad dan tempat, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yang mana pengakuan iman ini akan disampaikan melalui pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami dengan pujian. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami pun juga adalah sosok-sosok pemimpin dalam konteks kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Demikian juga dalam peran kami ketika ada di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan kehidupan persekutuan kami. Dimanapun adanya kami, ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami, agar menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Pribadi-pribadi yang mengedepankan juga perhatian kami, kepekaan kami terhadap orang lain, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Teguhkan dan kuatkan kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini, ya Tuhan. Kami sadar kami punya kelemahan, punya keterbatasan, tetapi kami percaya Tuhan, Kau yang akan menyempurnakan kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami mampu melakukan peran-peran yang Tuhan percayakan ini. Bapa, kami satukan hati kami, memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk anak kekasih Lionel Sabajan yang dirawat di Rumah Sakit Bayukarta.
untuk pemulihan Ibu Olivia Papahan yang sudah boleh menjalani pemulihannya di rumah. Demikian juga untuk Dr. Erik Suhendra yang dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Cipto. Tuhan, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami, menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami, khususnya untuk saudara-saudara kekasih kami ini. Oleh karena itu kiranya Tuhan berkat-Mu, kuasa-Mu, Tuhan Kau nyatakan dalam setiap upaya-upaya ini, sehingga boleh mendatangkan kembali kebaikan dan kesehatan bagi mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang menjalani pemulihan di rumah. Ibu Esther Marsani, Ibu Maya Sihombing, Bapak Kim Yang, Bapak Tony Bungaran Aritonang, Ibu Kun Mariatin, Ibu Muria, Bapak Nur Sahid, Bapak Sunarta Selamat, anak kekasih Ezekia, untuk saudari Zevanya, dan anak kekasih Otniel. Tuhan, kiranya pemeliharaan dan kasih setia Tuhan juga menyertai saudara-saudara kekasih kami ini dalam setiap keberadaannya, sehingga kesehatan mereka akan semakin baik, semakin pulih lagi ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak-Mu dalam proses pendidikannya. Demikian juga untuk para orang tua yang mana memiliki pergumulan secara khusus terkait dengan masa depan anak-anak mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, mereka juga yang sedang bergumul di dalam iman. Kami percaya Tuhan, segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, ya rancangan yang penuh damai sejahtera. Teguhkan dan kuatkan saudara-saudara kekasih kami agar terus berpengharapan kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang baik atas hidup mereka. Dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan saudara-saudara kekasih kami ini dalam berbagai situasi dan keadaannya. Bapak, kami juga mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di tanggal 22 Agustus sampai dengan 28 Agustus. Tuhan sertai mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, agar kehidupan yang dijalani semakin bermakna, baik bagi Tuhan dan juga sesamanya. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan untuk rencana pernikahan Saudara Eko dengan Saudari Putri pada tanggal 28 Agustus nanti, agar semua persiapan-persiapan pada waktunya nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami berdoa juga memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk pendeta emeritus Kelana Noron, di mana istri terkasih Ibu Herlin Priagustina Baidan telah dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Ricardo Situmorang dan Ibu Dewi Rosinta, di mana Ibu terkasih dari Pak Edo telah dipanggil oleh Tuhan, yang merupakan ibu mertua dari Ibu Dewi. Kiranya kekuatan dan penghiburan juga Tuhan berikan kepada keluarga ini. Kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk Ibu Selviana Rista, di mana ayahanda terkasih Bapak Catur Jatmiko telah dipanggil oleh Tuhan. Dan kuatkan juga dan teguhkan bersama dengan suami, Ibu Selvi dan Pak Suryanto, di dalam kedukacitaan kehilangan orang tua terkasihnya ini. Demikian juga kami turut merasakan duka cita bersama dengan Ibu Endang Ratna Ningsih, di mana Ibu terkasih Ibu Jumirati Tulus Joyo Pranoto telah dipanggil oleh Tuhan, yang merupakan juga ibu mertua dari Bapak Penatua Gunawan. Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga ini. Demikian juga untuk rencana nanti Bu Endang bersama Pak Gun yang akan kembali ke Karawang, kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan dalam semua proses yang sedang dijalaninya saat ini. Bapak, kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jemaat kami. Kiranya Tuhan terus menopang dan menguatkan kami, walaupun kegiatan-kegiatan ini masih dilakukan secara daring. Berkati dan sertai juga ya Tuhan untuk proses pembangunan yang masih berjalan saat ini, agar Tuhan mencukupkan dengan berkat-berkat Tuhan untuk segala sesuatu yang diperlukan. Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan Gereja Kristen Pasundan dalam lingkup jemaat, klasis, dan juga sinode. Tuhan berkati agar segala rencana-rencana dan kegiatan-kegiatannya berjalan lancar dengan baik.
termasuk juga keberadaan komisi-komisi Litbang dan juga berbagai kepanitiaan, badan-badan pelayanan yang ada di GKP ini. Berkati dan sertai juga ya Tuhan untuk konteks kehidupan bangsa kami, agar kiranya proses yang dilakukan dengan vaksinasi yang terus-menerus gencar dilakukan, ini juga berdampak baik dan positif, di mana semakin menurun paparan dari virus corona ini, terlebih juga kami akan mencapai apa yang menjadi harapan kami sebagai sebuah bangsa, mencapai herd immunity dalam konteks bangsa maupun juga dalam konteks kehidupan kami di jemaat ini ya Bapak. Demikian juga ya Tuhan untuk berbagai program-program dan juga kegiatan pemerintah yang dilakukan agar kiranya benar-benar dirasakan manfaat dan kebaikannya untuk kehidupan masyarakat bangsa ini. Bapa Allah yang penuh kasih, inilah segenap doa-doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna, yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Firman Tuhan sebagai penghantar persembahan kita pada saat ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan yang sudah kita kumpulkan bisa kita transferkan ke nomor rekening GKP Email Karawang yang sudah tertera pada warta jemaat, atau kita juga bisa kumpulkan ke penatua wilayah masing-masing, kemudian disampaikan kepada majelis bendahara majelis jemaat. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari lagu Ku Bersyukur Karena Kasih-Mu. Bulan bintang berkilauan, Kau
Mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala berkat, kami menyadari bahwa berkat-berkat-Mu sungguh tak terhitung banyaknya yang sudah kami terima. Sebagai tanda terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kami persembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami selalu menyatakan syukur kami, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan kami. Dan ajarkan kami untuk mempergunakan berkat Tuhan yang tak terhenti-hentinya Tuhan karuniakan kepada kami. Bukan saja untuk kepuasan dan kesenangan kami diri kami sendiri, tetapi untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah persembahan yang kami sudah kumpulkan, sehingga berguna untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu di gereja kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ya Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 184 ayat pertama, nama Tuhan yang termulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Haleluya. Amin. Ya, demikian ibadah kita pada pagi ini. Semoga firman yang disampaikan Pendeta Agus menjadi berkat buat kita semua.
Sebelum kita berpisah satu dengan lain, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga bisa berlangsung dengan baik dan penuh hikmat. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga Pendeta Agus dalam pelayanan dan keluarganya. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kami dan berikan kami kesehatan kepada kami, agar tetap bekerja dan beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Dokter Erik. Ada ya. Selamat hari bagus. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.